Shalom jemaat yang terkasih, hari ini kita memasuki Prapaskah yang keempat, di mana kita akan menyalakan 4 lilin. Pada Prapaskah yang keempat ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Tuhan mengingatkan kita betapa Tuhan mati untuk kita. Satu biji menghasilkan banyak kehidupan. Demikianlah yang Tuhan ingin nyatakan dalam hidup kita, bahwa kematiannya mendatangkan keselamatan bagi banyak orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh menikmati Allah pada Prapaskah 4 ini lewat ibadah pagi ini. Kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita hidup dan beribadah kepada Tuhan karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu mati buat bagi kita. Mari kita persiapkan diri kita beribadah, kita mengambil sikap berdiri dan mengambil waktu tertentu. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermasmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus.
akan firman. Adalah saat ini Tuhan, dengan kesadaran diri, kami mohon pengampunan yang daripada Engkau. Ampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan. Pulihkan hidup kami, mampukan kami menjadi anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tidak terbatas buat setiap kami. Dengan hari ini Tuhan memberikan kesempatan, waktu, kami mau bersyukur dan kami mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan kami di hadapan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Setiap orang yang telah mengaku dosa dengan sungguh dan percaya pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus, dengarkanlah berita anugerah yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan saat ini pula kita sebagai orang yang telah diampuni, mari kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, seperti yang ada tertulis di Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Mari kita baca bersama-sama sebanyak 2 kali sebagai petunjuk hidup baru buat setiap kita. Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jemaat persilakan duduk kembali. Yesus Kristus datang memberikan hidup yang baru buat setiap kita, dan kita tahu bahwa semua itu karena anugerah dan rahmat Tuhan. Walaupun ada banyak hal yang tersembunyi bagi kita, tetapi kita tahu bahwa Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan hidup kita untuk kemuliaan-Nya. Ku tak tahu maksud Allah rahasia yang telah mencariku, memberikan rahmat padaku, musuhnya yang jahat. Hanya inilah aku tahu, Dia Tuhan yang Maha Kuasa.
menyelamatkan bagi setiap kita. Sebab itu setiap kita beroleh jaminan mulia yang daripada Tuhan. Mari kita naikkan pujian, jaminan mulia yang ada pada setiap kita. Karena Tuhan Yesuslah penebus kita. Jaminan mulia yang padaku, Yesus Tuhanku, penebusku, kini ku jadi waris surga, lahir baru oleh Roh Kudus, menyerah penuh pada Tuhan, hati dipenuhi kegirangan, turun malaikat dan surga, mewarnakan rahmat dan cinta. Kami masyurkan, Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Menyerah kami pada Tuhan, Roh Kudus memberi kesukaan, kami memandang dan berjaga sampai Tuhan Yesus kembali. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. 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 saya persilakan dulu hambanya menyampaikan firman Tuhan. Shalom jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari sebelum kita bersama-sama membaca merenungkan firman pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita kalau hari ini kami boleh mendengarkan sabda Tuhan. Berkatilah sabda firman yang akan kami renungkan bersama. Kiranya Roh Kudus boleh menyatakan kebenaran itu bagi setiap kami melalui hamba-Mu pada saat ini. Urapi hamba-Mu untuk dapat berkata-kata seperti yang Tuhan inginkan. Dan berkati setiap jemaat-Mu sekalipun mereka berada di rumah. Tetapi kiranya mereka merasakan kehadiran Tuhan dan terang firman-Mu. Sungguh-sungguh boleh terpancar dalam hidup setiap umat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan. Kiranya semua boleh berjalan dengan baik di dalam pemberitaan firman pagi ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa, kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kita akan berbicara tentang biji gandum yang memberi hidup. Saya mengajak kita untuk melihat dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Saya akan membaca untuk Bapak Ibu sekalian Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Ya, Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayat 26. Baik, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mendapat Injil Yohanes 12 ayat 20 sampai 26, saya akan membaca untuk kita semua. Yesus memberitakan kematiannya.
Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukan kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapak Ibu yang terkasih, ayat 27 dan selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa baca. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar firman Allah, terlebih lagi yang melakukan firman Allah di dalam hidup ini. Bapak Ibu yang terkasih, coba kita perhatikan gambar atau foto ini. Ya, gambar atau foto ini. Ya, Bapak Ibu lihat, saya percaya bahwa sebagian besar dari kita pasti kenal bahwa dia ada seorang aktor, ya, seorang aktor Hong Kong, Bapak Ibu yang terkasih, ya. Ada yang tahu nggak namanya siapa? Mungkin banyak yang tidak tahu namanya siapa, tetapi kalau di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Paman, ya, sebutan Paman. Ya, Bapak Ibu, namanya adalah Eng Mantat, Bapak Ibu ya. Jadi namanya Eng Mantat, dia adalah seorang aktor komedi dari Hong Kong. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita mungkin banyak sudah menyaksikan film beliau yang beredar di Indonesia juga secara khusus, banyak sekali bercerita tentang komedi, ya, humor dan sebagainya. Ya, mungkin Bapak Ibu masih ingat di mana dia pernah berperan sebagai paman ketika bermain film, ya, Boboho pada tahun sekitar 90-an, ya, pada tahun sekitar 90-an. Kemudian dia juga berkolaborasi dengan banyak film dengan aktor komedi yang lain, yaitu Stephen Chow. Bapak Ibu masih ingat, ya? Nah, ini fotonya. Nah, jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, pada tanggal 27 Februari yang lalu, ya, 27 Februari 2020, beliau dipanggil pulang, ya. Beliau meninggal dunia, ya, beliau meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu nanti searching di Google tentang Eng Mantat ini, Bapak Ibu, dia dikenal sebagai seorang aktor komedi. Tetapi kalau di Indonesia, Bapak Ibu, mungkin banyak orang tidak kenal dengan namanya. Dia bukan hanya seorang aktor komedi, tetapi di Indonesia mungkin dia lebih dikenal dengan sebutan paman, ya, paman yang lucu, Bapak Ibu ya, seorang paman yang lucu. Nah, jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, seandainya kalau Tuhan panggil kita pulang, ya, seandainya kalau Tuhan panggil kita pulang, nah, kira-kira Bapak Ibu, kita ini dikenal dengan sebutan apa di antara orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin tetangga kita, lingkungan kita, atau di mana saja. Kalau Tuhan panggil kita pulang, Bapak Ibu, kira-kira kita dikenal sebagai apa? Apakah kita juga dikenal sebagai aktor komedi? Apakah kita dikenal sebagai aktor spesialis drama, ya? Atau seorang tetangga yang humoris, ya, kita dikenal sebagai seorang tetangga yang humoris yang lucu, atau kita dikenal sebagai seorang tetangga yang ramah, atau kita dikenal sebagai seorang pengusaha yang berhasil, atau kita dikenal sebagai orang kaya yang memiliki kekayaan yang begitu melimpah, atau kita dikenal oleh masyarakat sebagai seorang pekerja keras, Bapak Ibu, dan lain-lain. Hanya itukah kita dikenal, Bapak Ibu, ya, bukan orang terkenal seperti Eng Mantat tadi, Bapak Ibu ya. Setelah itu, ya, apakah hanya demikian kita dikenal? Apakah semua yang orang kenal kepada kita itu oleh karena semua berpusat pada diri kita sendiri, ya? Apakah segala sesuatu itu berpusat kepada diri kita sendiri? Atau memang kita dikenal sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang mulia? Kenapa kita dikenal sebagai orang Kristen yang mulia? Oleh karena memang hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena memang hidup kita penuh dengan kasih. Oleh karena memang hidup kita menyatakan Kristus di dalam hidup kita. Sehingga banyak orang melihat Kristus dalam hidup kita. Sehingga kita dikenal sebagai orang Kristen yang mulia. Orang Kristen yang penuh dengan pengorbanan. Yang hidupnya sungguh-sungguh penuh berkat bagi orang lain untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus,
Lihatlah Tuhan kita Yesus Kristus yang hidupnya tidaklah untuk dirinya, melainkan untuk manusia yang dikasihi. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Yesus kita, Tuhan kita itu dikenal sebagai Tuhan yang penuh kasih. Kenapa dia dikenal sebagai Tuhan yang penuh kasih? Karena dia sungguh-sungguh mau mengorbankan bahkan hidupnya untuk memberi yang terbaik kepada manusia, kepada umat yang dia kasihi. Jemaat, apakah yang Tuhan Yesus gambarkan tentang dirinya dalam bacaan kita pagi ini? Mari kita kembali kepada firman Tuhan tadi, ya. Apa yang Tuhan Yesus gambarkan tentang dirinya di dalam bacaan kita tadi? Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem, ternyata banyak orang yang datang ke sana untuk apa? Untuk beribadah. Karena pada waktu itu sudah mendekati perayaan Hari Raya Paskah. Mereka bukan hanya orang-orang Yahudi, tetapi juga di antara mereka itu ada bangsa-bangsa lain yang memeluk agama Yahudi. Nah, di antaranya itu adalah orang-orang Yunani. Di dalam Yohanes 12, Bapak Ibu, dikatakan bahwa orang Yunani yang datang beribadah ini, mereka begitu rindunya, mereka ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mereka mencari Yesus, Bapak Ibu, karena mereka rindu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus pun menggunakan kesempatan ini untuk apa? Untuk menjelaskan bahwa pada saat kematiannya itu telah tiba. Tetapi dengan kematiannya itu, ia akan membuka jalan bagi semua orang. Baik orang Yahudi maupun juga orang-orang non-Yahudi. Untuk datang kepada Yesus, untuk apa? Untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, perkataan Tuhan Yesus ini adalah hal yang umum, ya, adalah hal yang umum ditemui pada waktu itu. Yang memang menjadi hukum alam bahwa biji gandum baru bisa bertumbuh, baru bisa menghasilkan buah kalau biji itu jatuh atau dengan kata lain ditanam, masuk ke dalam tanah, membelah diri, baru kemudian dia bisa bertumbuh lalu menghasilkan buah. Kalau biji gandum ini tidak jatuh, Bapak Ibu yang terkasih, maka dia tetap menjadi sebiji gandum saja. Tidak menghasilkan apa-apa. Satu harus mati untuk menghasilkan banyak buah. Itu sudah menjadi hukum alam. Ya, itu sudah menjadi hukum alam. Nah, jemaat yang terkasih, pagi ini saya mengajak kita untuk melihat 3 pelajaran penting yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita melalui bacaan pagi ini. Pelajaran apa saja Bapak Ibu? Mari kita lihat yang pertama. Ya, yang pertama adalah orang Kristen yang mencari Tuhan Yesus. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu, orang Kristen, ya, bukan orang yang tidak percaya, tapi orang Kristen yang mencari Tuhan Yesus. Kita lihat Bapak Ibu di dalam bacaan tadi, di dalam ayat 20 dikatakan bahwa di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Ya, orang Yunani. Karena perayaan Paskah yang sebentar lagi tiba, maka pada waktu itu orang-orang Israel dari berbagai tempat Bapak Ibu berbondong-bondong datang ke Yerusalem untuk beribadah memperingati hari raya Paskah. Dan ternyata di antara banyak orang yang pulang itu Bapak Ibu yang datang ke Yerusalem itu ada juga orang-orang Yunani yang menghadiri perayaan Paskah karena mereka percaya kepada Allah. Karena mereka percaya kepada Tuhan. Orang-orang Yunani ini sangat rindu sekali Bapak Ibu untuk apa? Untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang luar biasa Bapak Ibu yang dapat kita lihat dari Yohanes pasal 12 ini, bagaimana respon orang-orang tersebut yang menerima pemberitaan tentang penderitaan dan kematian Yesus. Jadi orang-orang Yunani ini ketika mereka berjumpa Yesus, mereka mendengar ya bagaimana Tuhan Yesus menyatakan tentang penderitaan dan kematiannya. Nah, yang menarik Bapak Ibu adalah justru orang Yunani yang mencari Yesus. Justru orang Yunani ini mau percaya kepada Yesus. Sedangkan orang Yahudi yang katanya umat pilihan Allah justru tidak percaya. Bapak Ibu dapat melihat dalam pasal 12 ayat 37 sampai 43. Ya, pasal 12
37 sampai 43. Ini sangat kontras Bapak Ibu, ini sangat bertolak belakang sekali. Ya. Jadi Bapak Ibu kita dapat lihat ada dua sikap, ada dua respon dalam pemberitaan tentang kematian Yesus ini. Yang pertama adalah orang-orang Yunani, ya orang-orang Yunani mencari Yesus. Dan yang kedua adalah orang-orang Yahudi, umat pilihan Allah tadi, tidak mencari Yesus. Tidak mencari Yesus. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi ini hal yang sangat ironis, ya. Dan ini juga menjadi satu perenungan di dalam kehidupan kita. Karena bisa saja Bapak Ibu yang terkasih, kita ini berada di antara kedua sikap tadi, atau dua respon tadi. Mungkin saja sikap kita seperti orang Israel, atau sungguh-sungguh sikap kita seperti orang Yunani. Sejak kecil mungkin kita sudah menjadi orang Kristen Bapak Ibu. Karena orang tua kita Kristen, saya juga Kristen. Atau kita menjadi orang Kristen Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus di tengah perjalanan hidup kita. Kita menjadi Kristen mungkin karena motivasi-motivasi tertentu. Ya, bisa saja ada orang Kristen dia masuk Kristen oleh karena pacarnya, ya karena dia ingin menikah, dia menjadi orang Kristen. Bisa. Bisa saja dia sungguh-sungguh percaya oleh karena pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang itu. Bisa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaannya, apakah kita ini ya menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mencari Yesus atau tidak? Itu pertanyaannya. Sudah sekian lama kita menjadi orang Kristen. Saya sebut kita termasuk saya Bapak Ibu yang terkasih. Kita menjadi orang Kristen. Apakah di dalam kehidupan kita ini sungguh-sungguh sudah Bapak Ibu mencari Yesus. Dan kita sungguh-sungguh menjumpai Yesus di dalam kehidupan ini. Bila tidak Bapak Ibu mencari Yesus, kalau kita mengevaluasi dan kita ditemukan ternyata tidak mencari Yesus, itu sama sepertinya kita seperti orang-orang Yahudi ini. Ya, katanya umat Allah, orang pilihan, tapi tidak ada kerinduan mencari Yesus, tidak ada kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Malah orang Yunani yang dianggap kafir, ya, tapi mereka justru ada kehausan, mereka ada kerinduan, mereka ada keinginan untuk apa? Untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jemaat yang saya kasih, mari kita coba renungkan dan mengevaluasi. Apakah kita dalam hidup ini sebagai orang Kristen, kita sungguh-sungguh sudah mencari Yesus dalam perjalanan hidup kita menjadi orang percaya. Ya, dalam perjalanan hidup kita menjadi orang percaya. Atau kita hanya berlabel Kristen, ya, labelnya saja Kristen, tapi hidup kita tidak ada kehausan mencari Kristus, tidak ada kehausan dekat dengan firman Tuhan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang sejati Bapak Ibu? Mari kita koreksi Bapak Ibu, mari kita menjawab dalam hati kita masing-masing. Ya, Tuhan yang tahu, Bapak Ibu sendiri yang tahu. Apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi orang Kristen yang sejati dalam hidup ini? Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, koko saya mengirim satu video. Ya, satu video. Itu judulnya Lu Kristen. Menarik sekali Bapak Ibu yang terkasih dari tayangan video itu. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita melihat ya video ini, enggak panjang, pendek, beberapa menit saja ya. 2 menit, sekitar 2 menit. Bapak Ibu coba perhatikan baik-baik ya, setiap kata yang ada di dalam video ini. Apakah itu menunjuk kepada kita atau tidak? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Lalu Kristen? Serius? Lu pernah nanya gak sih, Kristen itu apa? Kata Kristen itu asalnya dari kata Christianos, artinya pengikut Kristus. Iya, pengikut Kristus. Kalau bahasa Inggrisnya tuh followers of Christ. Jadi ibaratnya, kalau Yesus punya akun IG hari ini, dan kalau kita beneran Kristen, Yesus itu bakal jadi orang pertama, dan mungkin satu-satunya orang yang kita follow, dan kita stalking tiap hari di IG. Karena kalau kita lihat cerita di Alkitab, murid-murid Yesus itu memang kerjaannya selalu ikut Yesus. Tinggal sama Yesus, makan sama Yesus, apa-apa juga sama Yesus. Bahkan
Setelah Yesus naik ke surga aja, murid-murid itu tetap ngikutin cara Yesus hidup. Makanya Rasul Yohanes bilang gini di 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi orang Kristen itu harusnya hidup sama kayak Yesus hidup. Emangnya hidup Yesus kayak gimana sih? Yesus ngajar, nyembuhin orang sakit, nolongin orang yang susah, bawa orang kepada kebenaran. Yesus juga rajin baca firman Tuhan. Yesus berdoa subuh, pagi, siang, sore, malam. Sama bikin mujizat. Lah terus kita tiap hari ngapain? Bangun tidur lihat HP, mau tidur lihat HP, lihat status orang, streaming, sosmed, bisnis, ngomongin orang, update status. Dan terus kita sukanya follow siapa? Lihat konten apa? Ada nggak nolong orang susah? Ada nggak baca Alkitab? Ada berdoa? Ada nggak bawa orang kepada kebenaran? Menurut lu gimana? Jadi lu Kristen? Serius? Nah, jemaat yang terkasih, biarlah kita nggak hanya sekedar Kristen, tetapi kita benar-benar menjadi orang Kristen yang sejati. Yang memang hidup kita itu dekat dengan Kristus. Yang memang hidup kita itu dekat dengan firman Allah. Kita hidup di dalam ketaatan. Ya, hidup di dalam ketaatan seperti Yesus hidup dalam konteks kehidupan kita saat ini. Jadi kita hidup dalam ketaatan hidup seperti Yesus hidup dalam konteks kehidupan kita saat ini. Paling tidak kita menunjukkan terang sebagai orang percaya. Terang itu bisa merupakan kasih yang besar kepada orang-orang yang belum percaya. Terang itu bisa berupa kebaikan-kebaikan kita. Terang itu bisa berupa kepedulian kita kepada orang-orang yang ada di sekitar. Terang itu bisa berupa kebenaran hidup di dalam terang firman Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jemaat yang terkasih, sudahkah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan hidup dekat dengannya, serta taat kepada firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, poin yang pertama tadi dinyatakan, orang Kristen yang mencari Tuhan Yesus. Ya, seharusnya kan orang yang bukan Kristen mencari Yesus. Kita orang Kristen Bapak Ibu harus sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan Yesus. Lalu yang kedua Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kita harus menjadi orang Kristen yang mengerti tujuan hidup dan mati. Ya, tujuan hidup dan mati. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada satu tulisan yang saya baca yang memberikan penjelasan tentang benih gandum yang mati untuk memberi hidup. Sangat bagus. Nah, dia memulai tulisannya Bapak Ibu dengan mengutip sebuah tulisan di batu nisan yang berbunyi, Life teaches us how to die. Died teaches us how to live. Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan mengajarkan kita bagaimana caranya mati. Kematian mengajarkan kita bagaimana caranya hidup. Bapak Ibu lihat ya, kehidupan mengajarkan kita bagaimana caranya mati. Kematian mengajarkan kita bagaimana caranya hidup. Jemaat yang terkasih, suatu pernyataan yang menunjukkan adanya hubungan yang saling mengikat antara kehidupan dan kematian. Bapak Ibu, saya akan menjelaskan agak panjang lebar berkaitan dengan hal ini karena ini sangat penting sekali. Ya, hubungan dua arah yang saling mempengaruhi. Menarik ya, sangat menarik. Sadar atau tidak sadar, pada umumnya kita mempunyai konsep tentang hidup dan mati itu hanya satu arah saja. Yaitu hidup menuju kematian. Hidup menuju kematian. Kita semua hidup di dunia ini dan sedang menuju kepada kematian. Bapak Ibu, konsep ini diutarakan oleh seorang filsuf yang bernama Martin Heidegger dari hasil pengamatannya tentang kehidupan manusia. Ya, ia menyimpulkan dan memberi ciri pada kehidupan manusia sebagai ada menuju kematian, dia katakan ya. Zen zum Tode, ada menuju kematian. Ia berani mengatakan bahwa manusia sudah ditakdirkan untuk mati begitu ia lahir di dunia. Manusia ada untuk hidup menuju kepada kematian, kata si Martin tadi Bapak Ibu.
Tidak mengherankan jemaat yang terkasih jikalau kematian bagi kebanyakan orang merupakan sesuatu yang menakutkan dan sesuatu yang mengerikan sebagai pengaruh dari pemahaman Heidegger tadi, Bapak Ibu yang terkasih. Kematian dianggap sebagai musuh paling besar yang harus dihindari. Oleh karena kematian itu dimengerti sebagai akhir dari segala sesuatu. Kalau sudah mati, ya wes, tamat. Kalau sudah mati, ya wes, habis. Tidak ada yang dapat kita lakukan lagi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita bisa mengerti Bapak Ibu mengapa manusia sama sekali tidak suka berpikir atau berbicara tentang kematian. Kematian menjadi sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Kematian adalah sesuatu yang tabu untuk diomongkan. Kematian itu adalah bagian dari kehidupan kita Bapak Ibu di dunia ini. Lalu bagaimana kita seharusnya menyikapi kehidupan dan kematian? Perikop Bapak Ibu yang kita baca tadi mengungkapkan suatu pemahaman yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para pendengarnya dan pengikutnya dan juga kita hari ini. Ternyata konsep Tuhan Yesus itu sangat berbeda dengan konsep dunia ini. Konsep atau pemahaman Tuhan Yesus itu sangat berbeda sekali dengan pemahaman dari dunia ini Bapak Ibu yang terkasih. Kalau konsep dari dunia, hidup, mati, menuju kematian. Tetapi konsep Tuhan Yesus enggak. Hidup, mati, hidup. Ya. Jadi kalau konsepnya Tuhan Yesus, pemahamannya Bapak Ibu, hidup, mati, hidup. Nah, gimana penjelasannya? Suatu konsep yang sulit dimengerti dan diterima oleh akal sehat manusia. Mati tapi hidup lagi. Ya, mati tapi hidup lagi. Berdasarkan logika sulit untuk dipercaya. Bagaimana mungkin? Bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Justru melalui kematian dapat dihasilkan buah-buah kehidupan. Untuk menjelaskan hal ini Tuhan Yesus memakai contoh sehari-hari yang merupakan kebenaran alamiah tentang biji gandum. Dikatakan dalam Yohanes 12 ayat 24 yang kita baca tadi. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Agar biji gandum itu dapat bertumbuh dan berbuah, maka dia harus ditanam. Mati terlebih dahulu, Bapak Ibu yang terkasih. Sebenarnya Bapak Ibu melalui penjelasan ini Tuhan Yesus sedang mengungkapkan rahasia kehidupan yang dijalaninya di dalam dunia ini. Seperti biji gandum. Hidup Tuhan Yesus harus mati dulu untuk menghasilkan buah-buah keselamatan yang berlimpah. Ya, untuk menghasilkan buah-buah keselamatan. Untuk itu Tuhan Yesus harus mengosongkan diri, merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Dan dalam ketaatannya kepada Bapa, ia rela berkorban mati di salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Ia telah memberi segalanya, termasuk nyawanya sendiri bagi kita manusia yang dikasih. Suatu pengorbanan total, suatu pengorbanan yang besar. Melalui kematiannya Bapak Ibu Tuhan Yesus dipermuliakan, diagungkan. Namun makna kematian Tuhan Yesus bukan sekedar menebus dosa dan menyelamatkan manusia. Melainkan memberi kehidupan yang kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Jemaatku yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan satu contoh dan teladan dalam menyangkal diri demi keselamatan manusia dalam dunia ini. Bagi Tuhan Yesus, ajaran yang paling pokok penting juga dari kekristenan adalah penyangkalan diri, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, syarat utama menjadi murid Kristus adalah menyangkal diri. Kita harus bersedia untuk menyalibkan dan mematikan dalam tanda petik keakuan kita. Dan pementingan diri sendiri. Harus menyalibkan keegoan kita. Agar hidup kita ini Bapak Ibu menghasilkan buah yang berlipat ganda. Menghasilkan buah yang berlipat ganda. Kita harus membuang dan mengubur semua kehidupan lama kita. Setelah itu baru bisa mulai yang baru. Ya, baru bisa mulai yang baru.
Ketika hidup kita sudah dibebaskan dan tidak lagi bergantung pada kekayaan dan harta, pengetahuan dan kepandaian, melainkan menyerahkan diri dan hidup kita sepenuhnya pada pemeliharaan dan pimpinan Allah. Jika tidak demikian Bapak Ibu, maka hidup kita itu seperti biji gandum yang tidak jatuh ke dalam tanah. Ya. Biji gandum yang tidak jatuh ke dalam tanah dan dia tetap menjadi satu biji saja. Hidup kita tidak akan bertumbuh. Hidup kita tidak akan pernah menghasilkan buah kalau hanya terus berfokus kepada diri kita sendiri. Fokus pada diri kita sendiri. Tetapi kalau kita mau menyangkal diri dan hidup, kita mengalami kasih dan anugerah Tuhan, maka seluruh kehidupan kita diarahkan oleh kekuatan Tuhan ya untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu Bapak Ibu di dalam Yohanes 12 ayat 25 yang kita baca tadi, Tuhan Yesus ya untuk lebih menjelaskan dan menekankan hal ini, dia memakai contoh lain dari kehidupan real manusia dengan berkata, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tuhan Yesus tahu ada banyak orang yang mencintai nyawanya, mencintai hidupnya sedemikian rupa, sehingga dia bersedia untuk berbuat apa saja, mengorbankan apa saja, menghalalkan segala cara, pokoknya asal hidup. Moral tidak penting lagi, prinsip tidak penting lagi, suara hati nurani juga tidak penting lagi, firman Tuhan juga tidak penting lagi. Yang penting bagaimana memuaskan diri sendiri dan hidup menguntungkan buat saya. Tapi ironis, ya ironis Bapak Ibu, kita malah kehilangan makna hidup yang sesungguhnya. Orang yang berpusat pada diri sendiri Bapak Ibu, dia akan kehilangan makna dari hidupnya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita menghayati hidup ini adalah anugerah Allah, ya. Kalau kita sungguh-sungguh menghayati bahwa hidup kita ini adalah anugerah Allah, maka hidup kita ini terasa amat berharga. Ya kan? Terasa sangat berharga. Kita sangat berharga, karena sangat berharga Bapak Ibu, maka kita wajib menjaga dan memelihara hidup kita sedemikian. Ya. Tetapi seperti yang Tuhan Yesus ingatkan, hidup di dunia ini cuma sementara dan hanya satu kali. Jangan karena kita begitu menyayangi hidup kita yang sekali dan sementara ini, lalu kita mengorbankan segala-galanya Bapak Ibu. Di dunia ini Bapak Ibu kita hidup cuma satu kali dan mati juga cuma satu kali. Karena itu hidup dan matilah dengan terhormat. Karena itu Bapak Ibu marilah kita hidup dan mati dengan terhormat. Jangan asal hidup. Jangan asal senang. Ya, kita menjual keyakinan kita. Banyak orang Kristen sekarang Bapak Ibu meninggalkan imannya, menjual imannya mungkin karena makanan, menjual imannya karena uang, menjual keyakinannya karena merasa tidak berdaya, menjual imannya Bapak Ibu demi orang yang mungkin yang dia cintai. Banyak Bapak Ibu orang Kristen yang meninggalkan iman, menjual iman, menjual keyakinannya karena sesuatu. Ya, karena sesuatu. Jangan Bapak Ibu. Kita harus tetap setia dalam mengikut Tuhan. Ya, kita harus tetap setia dalam mencintai Tuhan. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita punya pengharapan bahwa masih ada hidup yang lain lagi, yaitu hidup yang kekal. Hal ini dimungkinkan karena Yesus telah bangkit dari kematian dan hidup yang abadi. Inilah hidup yang sesungguhnya. Untuk apa kita memperoleh segala sesuatu di dalam hidup yang sementara ini, tetapi kita kehilangan hidup yang kekal? Jemaat yang terkasih, ya, cukupkah kita hanya mengucap syukur saja kepada Tuhan atas segala pengorbanan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita? Atau cuma cukup bersyukur, cukup berterima kasih untuk setiap pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita?
Atau sekedar itu saja? Cukup gak Bapak Ibu? Hanya sekedar mengucap terima kasih, mengucap syukur untuk segala karya Tuhan, pengorbanan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebagai umat tebusan Bapak Ibu, kita juga harus mengerti kehendak Tuhan di balik pengorbanannya itu. Kita harus mengerti Bapak Ibu. Kita harus mengerti kehendak Allah di balik pengorbanan Tuhan Yesus. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Yohanes 15 ayat 16. Kehendak Tuhan bagi orang percaya adalah menghasilkan buah. Agar dapat berbuah Bapak Ibu, maka kita pun harus mengikuti jejak Tuhan Yesus. Yaitu menjadi seperti gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, kita pun harus bersedia meninggalkan kehidupan lama kita Bapak Ibu. Ya, kita harus meninggalkan keakuan kita. Kita harus mematikan keakuan kita, kehidupan lama kita. Sepenuhnya kita mengenakan kehidupan Kristus dalam hidup kita. Rasul Paulus katakan dalam Galatia 2 ayat 19b sampai 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jemaat yang terkasih, apakah sekarang sungguh-sungguh Kristus itu hidup dalam hidup kita? Kita sudah mematikan keegoan kita. Kita sudah mematikan keangkuhan kita. Kita sudah mematikan keakuan kita. Dan sungguh-sungguh Kristus hidup dalam hidup kita. Sehingga kita dapat menghasilkan buah bagi banyak orang. Inilah makna hidup dan mati bagi orang percaya. Untuk berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, panggilan pelayanan. Ya, orang Kristen itu dipanggil untuk melayani. Di dalam ayat 26. Penebusan Yesus Bapak Ibu bukan tanpa arah. Ya, penebusan Yesus itu ada arah dalam kehidupan orang percaya. Bukan tanpa arah, hanya sekedar menyelamatkan. Tidak. Ada arah. Kita ditebus untuk melayani Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya ditebus oleh Kristus untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Kita menjadi orang Kristen yang percaya bahwa orang Kristen dituntut untuk melayani Dia. Seperti apa dikatakan dalam ayat 26. Yang dimaksud dengan barang siapa melayani aku adalah orang-orang yang telah mengalami ayat 24 tadi Bapak Ibu. Aku mati untuk kamu dan aku telah menebus kamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan tebusan yang aku kerjakan, yang Yesus kerjakan Bapak Ibu untuk kamu adalah tebusan yang membawa orang percaya untuk melayani Tuhan. Jadi pelayanan Bapak Ibu kepada Tuhan bukan pilihan. Ya, melayani Tuhan bukan pilihan, boleh atau tidak, bukan pilihan. Hidup yang telah ditebus oleh Yesus, maka kita harus melayani. Ya jemaat, seperti minggu ini kita akan mengadakan pengumpulan persembahan atau dana untuk pelayanan baksos dalam rangka Jumat Agung dan Paskah, ya, dalam Jumat Agung dan Paskah tahun ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kita mau memberikan yang terbaik. Biarlah ini sebagai bentuk kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita ingin menyatakan Kristus kepada mereka. Tuhan memanggil kita Bapak Ibu untuk ada di situ. Dan biarlah kita sungguh-sungguh ada di situ. Di mana pelayanku ada, disitulah Yesus ada Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di mana Yesus ada, disitulah pelayanku juga harus ada. Di dalam ini adalah pelayanan Bapak Ibu, biarlah kita sungguh dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar gereja kita khususnya. Mereka yang memang layak untuk kita bantu, untuk kita perhatikan, untuk kita peduli, untuk kita nyatakan kasih Kristus kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah sungguh-sungguh pelayanan baksos ini Bapak Ibu dapat memberkati banyak orang, menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kita. Kristus ada di situ. Dan biarlah pelayannya juga ada di situ. Jemaat yang terkasih, kalau ini tidak kita pegang teguh dalam pelayanan kita,
Maka penderitaan tentang Yesus yang hebat tidak menjadi pemberitaan yang hidup dalam hidup kita. Gak akan pernah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Bukan orang Kristen militan, bukan orang Kristen yang berdampak dalam hidup ini. Bukan orang Kristen yang mempengaruhi orang di sekeliling kita. Karena kita tidak memahami mengapa kita harus melayani. Karena kita tidak mau melayani. Karena itu tuntutan yang Yesus berikan kepada kita. Karena kita telah menebus kita. Dia telah menebus kita. Mari Bapak Ibu, kita mau melayani Dia yang begitu mengasihi kita, yang rela segala-galanya untuk kita, supaya kita diselamatkan. Nah, jemaat yang terkasih, ini 3 hal pelajaran penting di dalam bacaan kita pagi hari ini. Biarlah kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang terus berjumpa dengan Tuhan dalam hidup ini, mencari Dia dalam hidup ini. Dan biarlah kita menjadi orang Kristen yang mengerti makna, yang mengerti tujuan hidup dan tujuan mati kita di dalam Kristus. Dan biarlah kita menjadi orang Kristen yang melayani Tuhan. Sebagai umat murid-murid Tuhan Yesus, kita juga dipanggil untuk menjadi biji gandum itu. Kita hendaknya menghayati misteri biji gandum itu. Kita tidak perlu mencari penderitaan dan korban, Bapak Ibu, tidak perlu. Tetapi kalau kita dipanggil untuk menderita, kalau kita dipanggil untuk berkorban, apakah kita mau melakukannya sebagai bentuk abdi kita kepada Tuhan, sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan? Jemaat yang terkasih, di Minggu Prapaskah 4 ini, kita dipanggil dan diingatkan sebagaimana Yesus telah hidup dan mati untuk memuliakan Bapa. Demikian juga hendaknya hidup dan mati kita, Bapak Ibu, adalah untuk memuliakan Tuhan. Sehingga dengan begitu sesungguhnya kita telah memelihara hidup yang kekal di dalam hidup kita. Nah, jemaatku, biarlah kita sungguh-sungguh di dalam menyambut Jumat Agung dan Paskah kali ini, tahun ini, kita sungguh-sungguh dapat menghayati di dalam kehidupan kita untuk menjadi orang Kristen yang sejati. Ya, orang Kristen yang sejati, yang mau meneladani Kristus di dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita dengan kebenaran firman pagi ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Allah pagi ini. Biarlah setiap kami sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang sungguh-sungguh selalu berjumpa dengan Engkau dalam hidup ini. Yang mengerti untuk apa saya hidup, untuk apa saya mati. Biarlah semua hanya untuk berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Kami menjadi orang Kristen yang mau melayani-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah lewat Prapaskah yang keempat ini, dalam kesiapan hati kami menyambut akan penderitaan, kami sungguh-sungguh dapat menghayati dengan sungguh-sungguh akan kasih dan pengorbanan besar-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah kami juga dapat meneladani hidup-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan setiap umat-Mu Tuhan. Pimpin dan sertailah hidup setiap umat-Mu, supaya mereka sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatan. Beri setiap umat-Mu kekuatan untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan. Hamba berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu, supaya mereka boleh setia dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Dan mereka juga boleh setia kepada gereja-Mu ini. Berkati juga di dalam segala pergumulan dan tantangan apapun yang sedang mereka hadapi di tengah-tengah kondisi seperti ini. Kiranya Allah Roh Kudus memberikan kekuatan dan topangan bagi setiap mereka. Kalau ada di antara mereka sedang bergumul karena masalah keluarga, Allah bekerja di situ, menyatakan kemuliaan dalam hidup mereka. Kiranya mereka dapat merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Kalau saat ini mereka sakit, bilang Kau berikan kesembuhan. Jika saat ini mereka menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usaha, kiranya Allah buka jalan dan memelihara hidup setiap umat-Mu. Apapun yang sedang dihadapi, kiranya Allah Roh Kudus memberikan kekuatan. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, kami tetap bisa menjadi terang Tuhan. Kami tetap boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur
untuk kebenaran firman pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kita sungguh dapat melakukan kebenaran firman Allah di dalam kehidupan ini. Sehingga kita dapat menyatakan keyakinan kita, iman kita di tengah-tengah dunia ini. Untuk menyatakan bahwa kita adalah pengikut Tuhan yang setia. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila saat ini mari kita memberikan persembahan dengan menyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa persembahan dan kita mau berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan atas kesempatan di mana kami boleh memberikan persembahan. Biarlah Tuhan yang jamah setiap hati kami. Kami boleh menyadari bahwa kami boleh diberkati karena Engkau. Saat ini pun kami boleh menjadi saluran berkat karena Tuhan.
Yang biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap persembahan ini. Biarlah Tuhan kuduskan. Biarlah segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati atas setiap majelis pengurus semua Tuhan hamba-Hamba-Mu. Untuk mereka boleh terus mengurus gereja-Mu ini seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau berkati setiap pelayanan hamba-Hamba-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan, sukacita yang daripada Engkau. Dan saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk setiap anak-anak muda di GKT Pondok Indah ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan, mereka menjadi generasi bagi gereja-Mu. Nah, saat ini Engkau yang memberkati. Jadikan mereka generasi yang takut akan Tuhan. Jadikan mereka generasi yang cinta akan Tuhan. Berkati masa muda mereka Tuhan. Berkati sekolah kuliah mereka, pekerjaan mereka, perjodohan mereka, pergaulan mereka Tuhan. Engkau yang memberkati. Jauhkan mereka daripada yang jahat. Dan biarlah Tuhan berikan mereka roh yang menyala-nyala untuk terus melayani Tuhan. Memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami tidak lupa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tahu yang terbaik buat bangsa kami. Bila Tuhan terus nyatakan kehendak-Mu atas bangsa kami. Dan satu kami percaya hati-Mu ada pada bangsa kami Indonesia. Engkau yang memberkati, Engkau yang tuntun bangsa ini Tuhan. Untuk boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Engkau memberkati setiap aparat pemerintahan Tuhan. Dari presiden sampai yang ke bawah semuanya Tuhan. Engkau yang memberkati, berikan mereka roh yang takut akan Engkau. Sehingga mereka semua boleh mengerjakan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ini doa syafaat kami kepada Engkau. Dan kami naikkan dengan ucapan syukur. Bahwa sungguh Engkau Tuhan yang baik buat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu warta berkaitan dengan pelayanan bidang misi. Di mana bidang misi Bapak Ibu mengajak kita untuk berpartisipasi, memberikan persembahan baru melalui pelayanan baksos atau bakti sosial di dalam kita mempersiapkan diri menyambut Jumat Agung maupun Paskah seperti yang kita lakukan pada tahun-tahun yang lalu. Bapak Ibu yang terkasih, ini satu pelayanan yang mulia. Ini satu pelayanan yang Tuhan kehendaki, di mana kita dapat berbagi, di mana kita dapat menyatakan kasih Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Pada kesempatan ini Bapak Ibu kita akan berbagi bagi masyarakat yang membutuhkan, yang ada di sekitar gereja kita, ya, Perumahan Taman Pondok Indah ini. Baik itu tukang sampah, baik itu pembersih taman atau pembersih jalan Taman Pondok Indah, bahkan juga sapam-sapam. Kita juga akan berbagi kepada tukang-tukang becak Bapak Ibu yang terkasih, maupun juga tukang tampal ban. Demikian juga tukang-tukang ledeng Bapak Ibu yang biasanya mangkal yang berada di perempatan Taman Pondok Indah ini. Nah Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kita juga akan berbagi kepada jemaat GKT Nazaret Pondok Indah yang membutuhkan. Ini adalah suatu momen yang luar biasa. Sekalipun di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan ini, itu tidak menghalangi kita untuk berbagi. Itu tidak menghalangi kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Biar melalui pelayanan ini nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita sisihkan berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan ini, Bapak Ibu dapat mentransfernya melalui rekening gereja GKT Nazaret Pondok Indah, baik BCA maupun Mandiri, dengan diakhiri kode 8 di belakangnya. Kalau Bapak Ibu memberikan persembahan 100.000, maka 108 di belakangnya. Demikian juga Bapak Ibu dapat memberikan persembahan ini melalui QR Code, baik itu melalui OVO, baik itu juga melalui Dana, dan lain-lainnya. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mentransfer, Bapak Ibu dapat masukkan ke dalam amplop. Jika suatu hari Bapak Ibu melewati gereja, silakan Bapak Ibu mampir, titipkan persembahannya di gereja. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mentransfer maupun datang ke gereja, Bapak Ibu yang terkasih dapat menghubungi kami, hamba-hamba Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah satu momen yang luar biasa bagi kita untuk dapat berbagi, untuk dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah Bapak Ibu, mari kita menyaksikan tayangan sejenak berkaitan dengan mereka yang akan kita support, yang akan kita dukung melalui pelayanan ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua.
masa pandemi seperti ini ngefek nggak bagi Bapak? Ya susah. Susahnya maksudnya? Ya macam susah sehat. Selamat siang Bapak. Bapak hari-hari bekerja pasang ledeng ya Pak? Sekarang ya agak sepi. Dulu itu ya rame. Covid ini ya lain. Seperti yang dulu. Apa kabarnya Pak? Baik-baik saja pagi ini. Pak, boleh saya tahu di masa pandemi ini ngefek nggak bagi Bapak dan keluarga? Ngefek juga sih. Ngefeknya? Untuk masalah ekonomi juga. Ngefek ekonominya seperti apa Pak? Misalkan tentang omset penjualan atau aktivitas itu berkurang. Aktivitas di rumah. Mari jemaat, kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian segala kemuliaan. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketiganya yang esa, mohon selamat sumber berkah. Jemaat yang terkasih, biarlah kita sungguh bersyukur untuk anugerah dan keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yesus datang ke dalam dunia, Dia menyerahkan hidupnya, nyawanya, supaya kita hidup. Biarlah kita sungguh-sungguh mau hidup di dalam kebenarannya. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu kepada Allah. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Kiranya Allah Tritunggal itu terus memimpin, memelihara, dan memberkatimu mulai saat ini sampai engkau berjumpa dengan Tuhanmu. Amin. Silakan duduk kembali, silakan mengambil saat itu. Tuhan Yesus memberkati.